Bab 1025, Kekhawatiran. Maka itu, Valentino bahkan tidak pulang ke Gunung Cloud. Dia tinggal di hotel untuk membuka kotak kecil itu. Sekarang situasi di kota Neo sudah stabil, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, selama Valentino berada di lingkup kota Neo, dia akan tetap aman. Mengenai masalah keluarga Wijaya, memikirkannya saja sudah membuat kepala Valentino sakit. Selain itu, masalah itu juga tidak terlalu mendesak, jadi dia akan mengundurnya dulu. Valentino mengerti bahwa untuk bisa melawan serangan luar, dia harus menguatkan fondasinya dulu. Sebelum menangani masalah keluarga Wijaya, Valentino pasti harus menyelesaikan masalah internalnya dulu. Sekarang Hendrik masih di kamar, dia sedang menunggu Valentino untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Jadi, kini Valentino juga tidak boleh lalai. Di dalam kamar, Valentino terus mengamati kotak kecil tersebut, tapi masih tidak bisa membukanya. Tidak ada petunjuk dan lubang kunci atau semacamnya. Di aula leluhur keluarga Wijaya, Valentino mengambil sepotong kain putih dan sebuah kunci kecil. Awalnya, Valentino mengira kunci itu adalah kunci untuk membuka kotak yang berada di bawah tanah. Namun, kemudian dia menyadari kalau kunci tersebut sangat tidak berguna. Jadi, Valentino pun berpikir bahwa kunci kecil itu pasti digunakan untuk membuka kotak kecil ini. Kalau tidak, Tuan Besar Wijaya tidak akan meletakkan kunci itu dengan sepotong kain putih. Hanya saja, sekarang Valentino bahkan tidak menemukan lubang kuncinya. Walaupun dia ada kunci, itu juga tidak berguna. Sebenarnya ada apa ini? Apa Tuan Besar sedang menyusahkanku? Valentino menggaruk-garuk kepalanya, dia merasa sangat kesal. Walaupun dia tahu Tuan Besar Wijaya melakukan ini untuk berhati-hati dan berjaga-jaga jika kotak kecil ini diambil oleh Timothy dan yang lain. Sekarang bendanya berada di tangan Valentino, tapi dia malah tidak bisa membukanya. Valentino pun merasa sangat frustasi. Klik, klik. Valentino mengutak-atik 3 kali 3 petak di kotak, tapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Di 3 kali 3 petak ini, terdapat 8 persegi yang bisa dipindahkan sesuka hati. Akan tetapi, tidak ada gambar apapun di perseginya. Kalau ada gambar, Valentino bisa menyusunnya menjadi sebuah gambar yang sempurna dengan memindahkan persegi-persegi tersebut. Namun sekarang, di persegi tersebut tidak ada gambar. Valentino benar-benar bingung. Dia bahkan tidak mempunyai tebakan apapun. Di dalam kamar, Valentino sudah mempelajari kotak itu selama 1 jam, tapi dia masih tidak mendapatkan petunjuk apapun. Akhirnya, dia harus menyerah untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak berani membuka kotak ini secara paksa. Tujuannya bukan membuka kotak ini, tapi mengambil benda yang ada di dalam. Kalau di dalam terdapat alat peledak otomatis, meskipun Valentino berhasil membukanya dengan cara paksa, nanti dia tetap tidak akan mendapat benda di dalam. Kalau begitu, tiada artinya jika dia membukanya. Hais! Valentino menghela napas, lalu menyimpan kotak tersebut. Dia berbalik, lalu berjalan keluar dari kamarnya. Ketika Valentino membuka pintu kamar, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang duduk di ruang tamu suite. Chris, Mario, Danu dan William semuanya ada di sana. Anak-anak buah Chris sudah dikirim pulang, tapi dia sendiri tidak perlu. Bagaimanapun juga, sekarang dia masih merupakan warga negara Nagon. Begitu melihat Valentino keluar, semua orang secara serempak berdiri dan memanggilnya Kak Valentino. Bagaimana dengan situasinya? Jangan terburu-buru, laporkan padaku satu persatu.
Valentino mengangguk, lalu duduk di sofa dan menyalakan sebatang rokok. Kak Valentino, prajurit asosiasi Maple Pavilion sudah dikirim kembali ke segitiga emas. Pria bernama Ihsan itu benar-benar tidak memiliki muslihat lain. Anak buah kita sudah aman, kita hanya kehilangan ribuan senjata api. Saat mengungkit hal ini, Chris merasa sakit hati. Saat kembali ke rumah keluarga Wijaya kali ini, Chris mengatur semuanya dengan saksama. Jadi, dia tidak hanya telah memilih prajurit elite, tapi juga senjata api terbaik. Akhirnya, semua senjata malah disita. Tentu saja dia merasa sakit hati. Tidak apa-apa. Selama kita ada uang, kita masih bisa memperoleh senjatanya. Hal yang terbaik adalah tidak ada yang terluka. Valentino menganggukkan kepalanya. Negara Nagon sudah termasuk menghormati mereka. Setidaknya mereka tidak langsung dibunuh di tempat. Adapun senjata api, selama mereka ada uang, mereka bisa memilikinya kapan saja. Sedangkan bagi asosiasi Valentino Empire yang sekarang, jika bisa masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka itu bukanlah masalah. Chris pun mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan kembali duduk. Apa kalian sudah selesai mengurus Caroline dan orang-orang keluarga Wijaya yang mengikut kita ke sini? Tanya Valentino. Kak Valentino, semuanya sudah. Tapi, Nona Caroline. Danu mengangguk, kemudian dia bimbang untuk lanjut berbicara. Valentino langsung mendongakkan kepalanya dan bertanya. Ada apa dengan Caroline? Kak Valentino, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nona Caroline baik-baik saja. Hanya saja, Kak Angel tahu kalau Caroline juga sudah datang, jadi dia meminta Jenny menjemput Caroline ke Villa Cloud. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Ujar Danu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Valentino mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Caroline boleh tinggal di Villa Cloud. Caroline sudah mengalami banyak hal dan mendapat kepercayaan penuh Valentino. Maka itu, Valentino tentu saja tidak keberatan untuk membiarkan Caroline tinggal di Villa Cloud. Sekarang Angel sedang hamil. Siapapun tidak boleh mendekatinya sesuka hati mereka. Bahkan ayahnya Angel, David, juga tidak boleh. Banyak hal sudah terjadi. Kini Valentino benar-benar tidak berani menganggap sepele hal apapun. Valentino menoleh, lalu bertanya. Setelah hal ini, apakah ada yang lain? Mario berdiri dan memanggil Valentino, kemudian mulai melaporkan situasinya. Aku dapat kabar dari asosiasi Valentino Empire. Cabang asosiasi kita di kota-kota besar selalu mengawasi cabang-cabang yang didirikan oleh keluarga Wijaya. Sekarang mereka pasti sudah mendapat kabar, jadi mereka sepertinya ingin membuat masalah. Ujar Mario sambil mengernyit. Valentino berpikir sambil mengetuk-ngetuk meja. Beberapa saat kemudian, Valentino mengisap rokoknya, lalu berkata, untuk sementara, jangan lakukan apa-apa. Tunggu mereka bertindak. Begitu mereka bertindak, kita langsung melawan balik. Aku bisa tidak menaklukkan Pulau Wae keluarga Wijaya dengan mengutus prajurit. Tapi, kalau mereka ingin menekanku dengan cara bisnis, aku tidak takut pada mereka. Valentino memang berharap keluarga Wijaya akan membuat masalah. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa keluarga Wijaya yang sekarang sudah berubah. Tapi sebenarnya mereka masih sama saja dengan dulu. Timothy dan orang keluarga cabang Wijaya sudah sepenuhnya mengontrol keluarga Wijaya. Hal ini pun berarti bahwa sekarang Timothy dan yang lainnya adalah pemimpin keluarga Wijaya. Jadi, mereka akan mendengar perintah Timothy dan yang lainnya. Kini Valentino telah mengungkapkan dirinya sendiri kepada mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan Valentino lanjut berkembang. Kalau tidak, Valentino akan menyerang balik kapan saja. Maka itu, agar bisa menstabilkan posisi mereka, orang-orang dari keluarga cabang Wijaya pasti akan memikirkan segala cara untuk menghancurkan kekuatan Valentino yang sekarang. Selama tidak ada orang yang bisa digunakan Valentino, walaupun dia berambisi besar, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluarga Wijaya. Kak Valentino, dengan kekuatan asosiasi Valentino Empire yang sekarang,
Mereka tidak takut menghadapi divisi keluarga Wijaya. Mario menghela napas, lalu berkata, "Yang aku khawatirkan sekarang adalah orang yang di atas akan membantu keluarga Wijaya. Nanti kalau dia menyusahkan kita, aku khawatir kita tidak bisa menanggungnya." Bab 1026, Rambut Memutih. Mendengar ucapannya, Valentino mengernyit. Hal itu jugalah yang dia cemaskan. Bagaimanapun, Valentino tidak memiliki dukungan yang kuat di belakangnya, jadi dia tidak boleh bersikap sesuka hatinya. Setelah berputar-putar, pada akhirnya kembali ke akar permasalahan, yaitu saat ini Asosiasi Valentino Empire membutuhkan perlindungan dari orang yang sangat kuat. Kalau tidak, walau Valentino bisa berkembang menjadi lebih hebat lagi, dia juga tidak mungkin bisa menghadapi seluruh negara Nagon. Tidak apa-apa. Asal keluarga Wijaya mengutus kelompok kecil untuk menyerang kita, kita akan langsung membalas mereka. Kalau memang tidak sanggup, kita bisa lepaskan pertikaian ini dulu. Kita harus menyimpan kekuatan kita di kota itu, lalu orang yang tersisa akan kembali ke kota Neo. Kota Neo sudah dikendalikan sepenuhnya oleh kita, jadi kota ini cukup aman. Ucap Valentino setelah berpikir sejenak. Kini Valentino bisa dibilang merupakan pemilik kota Neo, jadi tentu saja dia sangat yakin. Begitu saja dulu untuk sementara. Selanjutnya aku akan pergi ke Kota Makmur untuk bernegosiasi dengan pendukung keluarga Wijaya. Asalkan negosiasi ini berhasil, keluarga Wijaya akan kehilangan pendukung, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Valentino memicingkan matanya sambil mematikan rokoknya ke asbak. Baik. Mario mengangguk. Dia juga kembali duduk di samping. Valentino diam sejenak, kemudian menoleh ke arah William dan berkata, "Di mana Pak Hendrik? Bagaimana dengan kondisinya sekarang?" William segera berjalan maju dan menjawab, "Tuan Muda Valentino, Pak Hendrik terus berada di dalam kamar dan tidak keluar. Dia juga berinisiatif menyerahkan ponsel dan lainnya lalu mengurung diri di dalam kamar. Penjaga mengatakan ketika kita tidak ada di sini seharian, Pak Hendrik juga tidak meninggalkan kamar. Selain ke kamar mandi, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya duduk bengong di dalam kamar." Setelah itu, William diam sejenak lalu kembali berkata, "Tuan Muda Valentino, aku rasa Pak Hendrik pasti ada masalah. Hal ini pasti ada kesalahpahaman." Ketika William mengatakan hal itu, dia mengamati ekspresi Valentino dengan was-was karena dia takut Valentino akan marah. Sekarang Valentino sudah lebih tenang, jadi dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Dia juga tidak percaya kalau Hendrik adalah dalang di balik masalah ini. Namun, semuanya merujuk padanya. Bahkan Hendrik sendiri juga mengakui kalau dia ada hubungannya dengan kematian Tuan Besar Wijaya. Jadi apa yang bisa dilakukan Valentino? Kak Valentino, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Mario kembali berdiri dari tempat duduknya. Katakanlah. Valentino mengangguk. Mario memikirkan kata-katanya terlebih dulu baru berkata. Saat itu, Pak Hendrik pernah menarik uang 2 triliun dari Maple Lane Real Estate dan menyerahkannya padaku dan para prajurit keluarga Wijaya. Dia meminta kami diam-diam mengembangkan diri. Dia bilang, kapanpun itu, kita tetap harus ingat dengan tugas kita, yaitu mengumpulkan kekuatan untukmu. Satu hal lagi, Pak Hendrik pernah bilang, meski uang itu dia yang beri, tapi aku bukan bekerja untuknya, tapi untuk Valentino. Kalau suatu hari nanti Pak Hendrik memiliki perbedaan pendapat denganmu, dia meminta aku untuk tetap berpihak pada keputusanmu. Yang berarti, Pak Hendrik tidak pernah berniat untuk melangkahi kewenangannya, semua yang dia lakukan itu demi Kak Valentino. Jadi aku rasa masalah mengenai Pak Hendrik ini pasti ada kesalahpahaman. Begitu mendengar ucapan Mario, hati Valentino tergerak. Maksud Hendrik sangat sederhana. Dia meminta Mario selalu mematuhi perintah Valentino kapanpun itu dan tidak perlu mendengar perintahnya. Kak Valentino, Pak Hendrik juga pernah mengatakan hal itu pada kami. Kasman mengangguk. Pak Hendrik juga sudah pernah mengatakan hal itu pada semua anggota Asosiasi Valentino Empire. Semua orang juga mengangguk dengan serius. Valentino diam beberapa saat, kemudian mengepalkan tangannya. Ayo,
Mari kita pergi melihat Pak Hendrik. Baik, Tuan Muda Valentino. William segera bangkit, lalu berjalan keluar untuk menyalakan mobil. Beberapa orang lainnya juga ingin menjumpai pria itu, jadi mereka juga segera mengikuti langkah Valentino. Di Maple Rain Real Estate. Awalnya Nick sudah mengganti namanya menjadi Flyhawk Real Estate. Kini nama perusahaan itu sudah diganti kembali. Disinilah Hendrik berada. Valentino tiba-tiba menyadari suatu hal. Sebelumnya dia terlalu cuek terhadap Hendrik. Sejak keluarga Wijaya tiba di kota Neo, pria tua ini terus bekerja demi Valentino. Bahkan selama ini, Hendrik sama sekali tidak punya tempat tinggal di kota Neo. Setelah dia selesai bekerja di Maple Rain Real Estate, dia hanya tinggal di kamar yang ada di atas kantor. Namun dia sama sekali tidak mengeluh, dia juga tidak pernah meminta sesuatu pada Valentino. Valentino juga menganggap semua pengorbanan Hendrik itu memang sepantasnya. Dia hanya menerima semua itu tanpa memberi imbalan kepada Hendrik. Selain masalah Tuan Besar Wijaya, Hendrik adalah seorang pria yang sangat setia dan profesional. Valentino berdiri di depan pintu sangat lama sambil menghela napas panjang, lalu mendorong pintu kamar. Di dalam kamar, ada seorang pria tua bertubuh lemah sedang membelakangi pintu kamar sambil duduk dengan tenang. Ketika mendengar suara pintu kamar terbuka, tubuh pria tua itu bergerak sesaat. "Aku tidak lapar, letakkan saja di sana." Suara Hendrik yang serak itu pun terdengar. Valentino menoleh ke arah Hendrik. Di atas meja ada banyak lauk yang dihidangkan, tapi sama sekali belum disentuh. Ketika Hendrik ditangkap oleh Nick, meski itu adalah roti keras yang sangat sulit ditelan pun, Hendrik tetap berusaha untuk memakannya demi bisa bertahan hidup. Semua ini demi suatu hari nanti, dia bisa menunggu kepulangan Valentino, jadi dia tidak boleh mati. Sedangkan sekarang, Valentino sudah kembali, tapi dia malah terjebak dalam situasi seperti ini lagi. Dia bukan sengaja menolak makan untuk dilihat Valentino, tapi dia tidak bisa menelan makanan. "Pak Hendrik?" Hati Valentino tersentak, dia memanggil Hendrik dengan pelan. "Shung!" Hendrik sontak menoleh ke belakang. Dia menatap Valentino dengan mata terbelalak, perasaannya sangat rumit. Saat Valentino melihat wajah Hendrik dengan jelas, dia seketika termangu, sorot matanya penuh dengan rasa kaget. Hendrik yang awalnya hanya memiliki sedikit rambut putih, kini sudah memutih sepenuhnya. Hanya dalam waktu semalam, rambutnya memutih. Valentino selalu merasa hal ini terlalu berlebihan, tapi begitu melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia baru sadar kalau hal ini memang nyata terjadi. Rambut Hendrik yang kini sudah memutih sepenuhnya tampak menua 10 tahun. "Tuan Muda Valentino!" teriak Hendrik, tapi Valentino seperti tidak mendengarnya. Dia masih saja berdiri terpaku di tempat. "Tuan Muda Valentino sudah kembali dengan selamat. Baguslah, baguslah." Hingga saat ini, Hendrik sama sekali tidak mengeluh pada Valentino, melainkan mencemaskan keselamatan Valentino. "Pak Hendrik, Anda, apa yang terjadi pada Anda?" Kedua mata Valentino memerah, suaranya juga gemetar ketika bertanya pada Hendrik. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba melepas semua beban pikirannya. Meski kematian Tuan Besar Wijaya sungguh ada kaitannya dengan Hendrik, Valentino sungguh tidak sanggup membenci Hendrik. Dia sungguh tidak bisa membenci Hendrik. Dia sungguh sangat sulit melupakan pengorbanan Hendrik selama ini. Dia lebih tidak bisa melupakan kesetiaan Hendrik padanya. "Tuan Muda Valentino, saya tidak apa-apa. Asalkan Anda selamat saja." Hendrik berkata dengan tulus dan sepenuh hati, wajahnya dihiasi senyum bahagia. Hati yang terus terasa gelisah, kini akhirnya bisa tenang. "Pak Hendrik, kita bahas hal itu nanti saja. Makan dulu." Valentino menyingkir ke samping. Kedua pelayan pun segera menghidangkan lauk hangat. Bab 1027, aku akan membersihkan nama baikmu. Hendrik termangu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baik, baik. Tuan Muda Valentino memintaku makan, aku akan makan."
Selesai berkata, Hendrik duduk di depan meja kemudian mulai makan dengan lahap. Hidung Valentino terasa masam, dia pun berjalan ke depan jendela seukuran dinding sambil merokok. Tiba-tiba, Valentino bertanya pada Hendrik. Pak Hendrik, kenapa kamu memperlakukanku dengan tulus? Aku tidak mengerti. Hendrik sangat baik terhadap Valentino hingga bisa dibilang Hendrik sudah menganggap Valentino sebagai putra sendiri. Kalau bukan karena Hendrik tidak menikah, Valentino bahkan merasa dia adalah putra atau cucu Hendrik. Hendrik berhenti makan, dia menatap Valentino dengan serius selalu berkata, suatu hari nanti, Tuan Muda Valentino akan mengerti. Lagi-lagi kalimat ini, lagi-lagi seperti ini. Sebenarnya ada masalah apa lagi yang kalian sembunyikan dariku? Apalagi? Tiba-tiba Valentino menjadi sangat emosi. Dia menginjak puntung rokoknya dan berseru dengan kasar. Tuan Muda Valentino terkadang juga menyembunyikan sesuatu dari Nona Angel juga, kan? Ucapan Hendrik membuat tubuh Valentino membeku. Ya, memang benar. Terkadang dalam hidup ini kita perlu pintar berbohong. Jelas-jelas tahu tidak ada gunanya jika dikatakan dan hanya akan membuat orang mencemaskannya. Jadi lebih baik tidak dikatakan. Tapi ada beberapa hal yang aku berhak untuk mengetahuinya. Kalian tidak bisa menyembunyikannya dariku. Pungkas Valentino dengan keras kepala. Tuan Muda Valentino, kami bukan ingin menyembunyikannya darimu. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kamu sendiri yang mencari tahu. Yang paling penting adalah, Tuan Besar Wijaya berharap kamu bisa maju perlahan. Kalau terlalu cepat mengetahui segala hal, malah hanya akan memengaruhi suasana hatimu dan menghambat perkembanganmu. Ucapan Hendrik berasal dari lubuk hatinya dan sangat tulus. Sedangkan suasana hati Valentino malah semakin kacau. Dia pun tidak ingin memusingkannya lagi, bagaimanapun cepat atau lambat dia juga akan mengetahuinya. Hendrik minum seteguk air lalu menengadah sambil bertanya. Tuan Muda Valentino, bagaimana dengan kota Kama? Sudah kalah? Jawab Valentino sembari menghela napas. Kalah? Hendrik seketika membelalakan matanya. Pendukung keluarga Wijaya sudah bekerja sama dengan Timothy, para keluarga cabang itu. Timothy dan yang lainnya memiliki dukungan besar. Sekuat apapun kita tidak mungkin sanggup menghadapi seluruh negara Nagon. Jelas Valentino datar. Hendrik membelalakan matanya dan diam selama beberapa saat. Setelah itu, dia menunduk perlahan. Hal seperti ini juga membuat Hendrik tidak berdaya. Ini salahku. Seharusnya aku sudah bisa menyangkanya. Aku sudah pergi terlalu lama. Kini keluarga Wijaya berada di bawah kendali Timothy. Tentu saja mereka akan memberi banyak keuntungan bagi pendukung itu. Baginya, dia lebih akrab dengan Timothy dan lebih mudah diatur dibanding dengan Tuan Muda Valentino. Hendrik memang adalah seorang rubah tua yang cerdik. Dia bahkan bisa menganalisis situasi sekarang dengan benar. Valentino mengangguk, dia juga sudah mengerti tentang hal ini. Tuan Muda Valentino, semua anggota asosiasi Valentino Empire akan terus waspada. Kali ini Timothy tidak ditekan oleh kita. Selanjutnya mereka pasti akan balas dendam. Pada saat itu, ditambah dengan bantuan dari atas, situasi kita akan semakin buruk. Hendrik segera mengatakan kecemasannya yang ternyata sama seperti apa yang dipikirkan Valentino. Valentino menghela napas. Bagaimanapun, orang yang lebih tua pasti lebih bijak. Ketika ada Hendrik di sisinya, hati Valentino baru bisa lebih tenang dan yakin. Lalu, bagaimana agar kita bisa terbebas dari masalah ini? Tanya Valentino. Hendrik mengatakan pendapatnya. Atur anggota kita dengan baik, lalu cari pelindung untuk asosiasi Valentino Empire. Bagus. Aku akan pergi ke kota makmur. Valentino mengangguk. Hendrik membelalakan matanya. Meski dia mencemaskan Valentino, dia tetap mengangguk setuju. Terkadang, ada beberapa hal yang harus dijalani Valentino sendiri dan tidak bisa dibantu orang lain. Makanlah dengan baik. Aku sudah mendapatkan barang peninggalan kakek. Setelah aku berhasil memecahkannya, aku akan membersihkan nama baikmu. Valentino berdiri sesaat,
kemudian pergi meninggalkan ruangan. Baik. Hendrik menganggukkan kepalanya dengan kuat. Valentino meninggalkan Maple Rain Real Estate dan pergi melihat Nick. Kondisi Nick sudah membaik. Sekarang dia sudah bisa pergi ke toilet sendiri. Akan tetapi, dia tidak ingin bergerak, setiap kali harus meminta bantuan suster. Valentino juga malas mempermasalahkan hal ini dengannya. Asalkan dia tidak macam-macam, Valentino akan membiarkannya hidup. Nyawa Nick tidak berharga, tapi dengan adanya Nick di tangannya, Valentino jadi memiliki tawanan. Ayahnya Nick memiliki posisi yang lumayan tinggi di keluarga Wijaya. Asalkan Nick berada di tangan Valentino, pada saat itu, dia bisa mengancam ayahnya Nick melakukan sesuatu. Tommy, sekarang kota Neo sudah dibuka, kan? Nick berbaring di atas ranjang sambil menusuk apel dengan tusuk gigi, lalu berkata dengan puas. Biar ku beritahu, keluarga Wijaya akan segera mendapat kabar dan pasti akan langsung mengerahkan pasukan untuk menangkapmu kembali ke keluarga Wijaya. Valentino hanya merokok dengan tenang sambil menatap Nick dengan wajah datar. Timothy dan Nick adalah sama-sama anggota keluarga Wijaya, tapi Nick kalah jauh dengan Timothy. Dia bahkan jauh lebih tidak berguna dari anggota keluarga Wijaya lainnya. Valentino merasa terlalu buang-buang waktu jika ingin membunuhnya. Kenapa diam saja? Kalau aku adalah kamu, aku tidak punya waktu untuk duduk di sini, tapi memikirkan bagaimana kabur dari kota Neo. Atau kamu berlutut pada Kak Timothy lalu minta ampun padanya. Mungkin dia tidak akan membunuhmu. Sementang sudah mulai sembuh, Nick jadi tidak tahu diri dan terus menyindir Valentino. Valentino mengisap rokoknya lalu berkata, Kamu belum tahu, kan? Aku sudah mengumpulkan anggota di bagian selatan kota Kamau dan mengalahkan keluarga Wijaya. Sekarang aku adalah kepala keluarga Wijaya. Apa? Mendengar ucapan Valentino, Nick seketika tercengang. Apel yang ada di tangannya pun terjatuh ke lantai. Kenapa? Tidak percaya? Coba kamu lihat saja ini. Valentino mengeluarkan cap keluarga Wijaya. Hah? Cap keluarga? Nick membelalakan matanya, jantungnya berdebar kencang. Ternyata Valentino telah mendapat cap keluarga. Bukankah itu artinya Valentino telah menjadi kepala keluarga Wijaya? Kak, kamu! Keangkuhan yang awalnya tampak di wajah Nick, kini sudah lenyap. Dia sedang menunjuk Valentino dengan gemetar. Jadi kamu tidak perlu berlagak sombong di hadapanku. Sekarang aku berhak menghukummu dengan aturan keluarga kapan saja, dan orang lain tidak berani mengatakan apapun. Meski di hadapan ayahmu, dia juga tidak berani mengatakan apapun. Valentino memicingkan matanya dan menyimpan cap keluarga itu dengan perlahan. Keangkuhan dan sikap sinis Nick lenyap sepenuhnya. Raut wajahnya sontak memucat, pikirannya juga menjadi sangat kacau. Bahkan Timothy harus berlutut di hadapanku sambil minta ampun. Siapa kamu sampai berani lancang di hadapanku? Valentino berkata sambil mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan video yang direkam Chris kepada Nick. Di video itu, Timothy sedang berlutut sambil minta ampun kepada Valentino. Kondisi Timothy juga sangat mengenaskan. Ketika melihat hal itu, Nick sungguh ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Bab 1028, dia hanya tidak ingin membunuhmu. Tak lama kemudian, Nick mengangkat kepalanya lagi dan menatap Valentino dengan terkejut. Apakah kekuatan Valentino sekarang begitu kuat sampai mampu menghancurkan keluarga Wijaya? Jika Valentino hanya mengandalkan pasukan yang dia pimpin ketika kembali ke kota Neo sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa melawan keluarga Wijaya. Namun, setelah Nick menonton video Timothy berlutut di tanah dan meminta ampun pada Valentino, dia benar-benar sangat terkejut. Valentino pasti masih memiliki kartu truf lain yang sangat kuat. Apakah kamu sudah terima? Tanya Valentino sambil perlahan menyimpan ponselnya. Terima. Nick refleks mengangguk sambil menjawabnya. Saat ini, perasaan di hatinya campur aduk.
Kalau begitu katakan padaku, apa penyebab kematian Tuan Besar Wijaya? Valentino menyipitkan matanya sambil memandang Nick. Tubuh Nick gemetar, kemudian dia buru-buru mengayunkan tangannya sambil berkata, Aku tidak tahu. Itu semua perbuatan Hendrik. Hendrik yang menaruh racun itu, dia yang meracuni kakek. Valentino memandang Nick dalam-dalam, kemudian perlahan berdiri. Kamu pikir aku tidak akan tahu kebenarannya kalau kamu tidak jujur? Tunggu sampai aku berhasil menyelidikinya. Kalau kamu berbohong, aku akan memotong lidahmu. Setelah mengatakan kata-kata yang dingin itu, Valentino pun melangkah keluar dari kamar. Punggung Nick langsung bercucuran keringat dingin dalam sekejap. Keringat membasahi lukanya dan menimbulkan rasa perih yang panas, membuat wajah Nick semakin pucat. Namun, Nick tidak memiliki waktu untuk menghiraukan hal-hal itu, sekarang dia sangat ketakutan. Pada saat ini, malam di kota Neo telah tiba, lampu di jalan mulai menyala. Setelah mengalami masalah berturut-turut, kehidupan di kota Neo akhirnya kembali makmur seperti semula. Para pemuda mulai menjalani kehidupan malam mereka, sementara para lelaki dan wanita parubaya mulai memenuhi alun-alun dan menari senam. Semuanya telah kembali ke jalurnya. Bagi para pengusaha, kota Neo yang dipimpin oleh Valentino sekarang jauh lebih menenangkan daripada kota Neo di masa kepemimpinan Nick. Setidaknya Valentino tidak akan gila dan merebut putri, bahkan istri mereka. Di zona pengembangan kota Arteria yang jauh dari zona makmur kota Neo, dibangun sebuah rumah yang sederhana. Mary tinggal di sana. Awalnya Valentino ingin membiarkan Mary untuk tinggal di kamar yang pernah ditempati oleh Hendrik sebelumnya. Namun, pada akhirnya Valentino ragu tak menentu dan kemudian memutuskan untuk membangun rumah sederhana untuk Mary. Ada penjaga yang selalu berjaga di sekitar rumah itu dan membatasi pergerakan Mary agar dia tidak keluar untuk membuat masalah lagi. Pada saat ini, David sedang duduk di kamar dan bertatapan dengan Mary. Mary tampak sangat kuyu. Di sekitar matanya, terdapat lingkaran hitam yang sangat tebal. Dia masih mengenakan pakaian yang dia kenakan sejak beberapa hari sebelumnya. Dia yang sekarang tidak ada bedanya dengan seorang pengemis. Sementara David, dia berpakaian sangat rapi dan bersih. Setelah Valentino kembali, dia tentu saja akan membiarkan orang-orang yang setia kepadanya menjalani kehidupan yang baik. David memandang Mary dengan tatapan yang rumit, dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Mary seharusnya sedang menikmati kekayaan bersamanya dan berdiri di puncak seluruh kota Neo bersama Valentino. Namun, Mary malah membuat masalah dan membuat pilihan itu. Jalan yang Mary pilih adalah karma yang dia perbuat. Mary sedang menerima hasil dari perbuatannya sekarang. Kamu tampak sangat sukses sekarang dengan memakai jas seperti itu. Sebagai mertua Valentino, semua orang di kota Neo pasti harus memberi hormat padamu saat bertemu denganmu, kan? Mary mencibir. Cibiran itu terdengar seperti dia sedang menertawakan dirinya. Tapi kata-kata dari mulutnya masih saja tidak mengampuni orang lain. Apakah kamu masih tidak menyesal sekarang? Valentino sudah sangat baik padamu. David menghela napas panjang. Wah, maksudmu aku harus berterima kasih pada Valentino karena telah mengurungku di tempat yang gelap ini dan tidak membiarkanku keluar? Balas Mary sambil mencibir. Bukankah seharusnya begitu? Kamu tahu sendiri apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak hanya memisahkan Valentino dan Angel, tapi kamu juga diam-diam melapor kepada Nit dan melukai Valentino. Kamu sangat keji. Kamu sudah seharusnya berterima kasih padanya karena tidak membunuhmu. Kata David sambil menggertakkan giginya. Namun, Mary masih tidak berpikir begitu. Itu semua karena keluarga Kosasi tidak punya apa-apa. Kalau tidak, beranikah Valentino memperlakukanku seperti ini? Lagi pula, silakan dia membunuhku kalau dia benar-benar punya nyali. Kamu pikir dia benar-benar begitu kuat sampai bisa membunuh orang seenaknya? Mary mencibir, nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Dia tidak percaya bahwa Valentino berani membunuhnya seenaknya. Namun, David malah tertawa setelah mendengar perkataan Mary.
Senyumnya penuh dengan kesedihan. Apakah kamu masih tidak mengenal kenyataan sampai sekarang? Apa alasan dia tidak berani membunuhmu? Apakah kamu tahu kalau keluarga kakak pertama dan adik ketiga sudah mati? David tiba-tiba berteriak pada Mary. Mary tertegun sejenak, lalu menatap David dengan terkejut. Apa katamu? Bobby dan Davin? Tanya Mary dengan mulut menganga. Ya, mereka sudah mati. Valentino yang membunuh mereka. Sekarang menurutmu, apakah Valentino berani membunuhmu? Apakah dia tidak punya nyali atau dia tidak ingin membunuhmu? Jawab David dengan mata melebar. Wajah Mary menjadi pucat. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan bahkan merasa sangat takut hingga sekujur tubuhnya gemetar. Semuanya dibunuh? Tanya Mary dengan mata terbelalak. Semuanya dibunuh. Tiara mungkin telah dibawa pergi untuk dijadikan pelacur militer. Jawab David sambil menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, Bobby dan Davin adalah saudara kandung David. Dia tidak mungkin tidak berperasaan atas kematian mereka. Namun, dia tahu bahwa itu semua adalah utang mereka pada Valentino. Valentino berhak menagih utang itu. Mendengar itu, Mary gemetar karena ketakutan. Giginya bahkan terus menggigil. Valentino bukan tidak berani membunuhnya, melainkan tidak ingin membunuhnya. Valentino bahkan bisa membunuh seluruh keluarga Bobby dan Davin seenaknya. Mungkinkah dia tidak berani membunuh Mary? Semakin memikirkan hal ini, Mary merasa semakin takut. Percayalah pada kenyataan. Kita adalah suami istri. Aku harap kamu bisa meminta maaf kepada Valentino dengan baik. Tidak peduli hukuman apa yang Valentino berikan padamu, kamu harus menerimanya. Mungkin masih ada jalan kembali untukmu. Setelah mengatakan ini, David pun hendak pergi. Tunggu. Mary menghentikan David, lalu berkata, bagaimanapun juga, Angel bukan putri kandung kita. Kita telah membesarkan dia harus membalas budi kita. Orang lain tidak tahu hal ini, tapi kamu pasti tahu. Kamu juga tahu betapa sulitnya kita membesarkan dia. Bukankah dulu aku diremehkan oleh nyonya besar hanya karena aku tidak melahirkan anak laki-laki? Nada bicara Mary terdengar sedih, dia melebarkan matanya untuk memandang David. David terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata dengan pelan. Tidak peduli Angel berasal dari mana, kita bisa saling menemani satu sama lain selama 20 tahun, itu adalah takdir kita. Kamu tidak seharusnya berpikir seperti itu. Angel tidak berutang pada kita. Kita memang telah membesarkannya, tapi dia juga telah menemani kita. Kita tidak saling berutang. Kalau kamu bersikeras ingin menagih utang ini, lalu kenapa dulu kamu tertarik dengan 2 miliar yang diberikan oleh ibunya Angel? Kamu seharusnya tahu sebanyak apa uang 2 miliar itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Bab 1029, 3 wanita, 1 drama. Kalau bukan berkat uang itu, keluarga kita bahkan tidak bisa bertahan hidup. Kata David sambil menggertakkan giginya. Mary tercengang setelah mendengar itu, tapi kemudian dia bergumam. Memangnya ada apa dengan 2 miliar? Apakah kita tidak perlu menghabiskan uang untuk membesarkan dia hingga sebesar ini? Lagi pula, bisakah budi mengasuh diukur dengan uang? Budi mengasuh tidak ada nilainya. Angel tidak akan tahu betapa sulitnya aku membesarkan dia. David berkata dengan pelan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia tentu saja tahu itu. Apa maksudmu? Mary tiba-tiba mendongak. Angel sedang mengandung anaknya dan Valentino, aku akan menjadi kakek. Saat mengatakan hal ini, David merasa sangat emosional. Ekspresi gembira yang tak terkendali muncul di wajahnya. Apa? Mary seolah-olah tersambar petir, perasaan di hatinya menjadi campur aduk. Dia merasa terkejut, sedikit girang dan gembira. Hal seperti ini memang sulit untuk membuat orang tetap tenang. Angel juga akan segera menjadi seorang ibu. Gumam Mary. Ya, Angel akan menjadi seorang ibu. Kamu juga seharusnya bisa menjadi seorang nenek. Kata David sambil mengangguk.
Anak itu harus bermarga Kosasi. Kusuma juga boleh. Valentino adalah menantu matri lokal, anak itu seharusnya tidak mengikuti marganya, kata Mary. Apakah menurutmu itu mungkin? David berkata dengan nada serius. Anak ini harus bermarga Wijaya dan hanya boleh bermarga Wijaya. Setelah mengatakan itu, David berbalik lalu membuka pintu kamar dan hendak pergi dari sini. Apakah kamu akan memberitahu Angel tentang hal itu? Tanya Mary sambil mendungak. Aku akan memberikan barang peninggalan ibunya Angel kepada Valentino. Apakah Valentino akan memberitahu Angel atau tidak, itu semua tergantung pada keputusannya. David terdiam sejenak, lalu pergi dan menutup pintu setelah mengatakan kalimat itu. Di Villa Cloud. Setelah Valentino menyelesaikan semua pekerjaannya dan kembali ke sini, waktu sudah hampir pukul 10 malam. Valentino berdiri di depan pintu villa, lalu memandang bintang dan bulan di langit. Pintu villa ini seperti sebuah tembok pemisah. Di luar tembok, Valentino adalah pemimpin kota Neo. Banyak orang yang bekerja untuknya demi sesuap nasi. Oleh karena itu, ada banyak hal yang terpaksa harus Valentino lakukan. Dia tidak boleh gegabah dan harus mempertimbangkan semua aspek dengan matang. Chris dan yang lainnya bersedia mengikuti Valentino, jadi Valentino tidak boleh memimpin mereka ke situasi yang berbahaya. Namun, setelah melewati tembok ini, Valentino akan melepaskan seluruh belenggu di tubuhnya dan berperan menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Di saat Valentino memasuki villa, karakternya pun akan mengalami perubahan. Dia tidak akan memikirkan hal-hal yang kacau lagi. Valentino menepuk pakaiannya, lalu tersenyum sambil mendorong pintu dan masuk ke dalam villa. Begitu dia memasuki villa, hal pertama yang dia lihat adalah 3 pasang kaki panjang yang lembut dan putih. Aku! Valentino langsung bingung. Dia menggaruk kepalanya, lalu melihat ke arah sofa. Angel, Jenny, Caroline, 3 wanita cantik berkulit putih dan indah sedang duduk di sofa dengan paha di atas meja kopi. Mereka sedang berbagi sepiring buah-buahan. Angel duduk di tengah, sementara Jenny dan Caroline menemaninya di sebelah kiri dan kanan. Adegan itu seperti 2 orang selir yang sedang menemani permaisuri. Sepertinya mereka bertiga sudah berbaur dengan akrab. Valentino mengangkat tangan dan menampar dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Bisa-bisanya dia menganggap adik ipar dan adiknya sendiri sebagai selirnya. Jika ketiga wanita itu tahu tentang pikirannya, mereka pasti akan mencabik-cabiknya. Ketika melihat Valentino kembali, ketiga wanita cantik itu mendungak secara kompak, lalu menyapanya sambil tersenyum. Valentino! Kakak ipar! Kak Tommy! 3 sapaan itu terdengar seperti suara kicauan burung yang merdu, membuat Valentino sedikit tidak tahan dengannya. Omong kosong. Selama dia adalah pria normal, dia tentu saja tidak akan tahan. Ketiga wanita itu berkulit putih dan cantik. Bahkan jika paras mereka bukanlah yang tercantik, tetap saja tergolong cantik. Selain itu, ketiga wanita itu juga memiliki aura yang berbeda. Angel lebih pendiam, terlihat seperti gadis anggun yang sangat cantik. Rambut pendek Jenny bersih dan rapi, terkesan cakap dan segar. Tampilan itu adalah semacam keindahan yang liar. Sedangkan Caroline, meskipun kepalanya sedang diperban, tapi kemutannya tetap saja tidak pudar. Wajahnya yang bulat membuat orang tidak tahan ingin mencubitnya. Matanya yang besar juga membuatnya terlihat semakin lucu. Hal yang terpenting adalah entah apa yang salah dari mereka hari ini, mereka bertiga mengenakan kemeja putih Valentino. Pakaian Valentino tentu saja akan terlihat sedikit lebih lebar jika dikenakan oleh mereka, seperti jubah mandi yang lebih kecil dari biasanya dan hanya bisa menutupi bagian atas paha. Sedangkan bagian bawah paha, semuanya terekspos jelas di luar, membuat orang sulit untuk berpaling. Kalian! Apakah pakaianku harum? Valentino berusaha untuk memalingkan wajahnya sambil berjalan ke arah sofa dengan sedikit bingung. Aduh, kakak ipar, kakakku selalu berpakaian seperti ini. Hari ini seluruh piyamaku dicuci,
jadi aku juga meminjam pakaianmu. Caroline baru saja tiba di sini, dia tidak punya pakaian lain, jadi dia juga meminjam pakaianmu. Kamu tidak akan begitu pelit, kan? Tanya Jenny sambil memanyunkan bibirnya. Ya, kamu tidak akan begitu pelit, kan? Tanya Angel dengan nada aneh sambil menatap Valentino. Kak Tommy tentu saja tidak akan sepelit itu, kata Caroline sambil menggelengkan kepala kecilnya. Ketiga wanita itu terus berbicara dan tidak memberikan kesempatan kepada Valentino untuk menjawab sama sekali. Pada saat ini, Valentino akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan 3 wanita, 1 drama. Iya, pakailah sesuka kalian. Ambil saja lagi kalau tidak cukup. Kamu tidak ada pakaian ya? Besok aku akan membangun sebuah pabrik pakaian terbesar di kota Neo dan diberi nama kalian bertiga, kemudian mengimpor pakaian tercantik di seluruh dunia. Kalian bisa memilihnya sesuka hati, kata Valentino sambil mengayunkan tangannya dengan murah hati. Wah, kakak iparku hebat. Iya, suamiku hebat. Kak Tommy tampan sekali, lebih tampan daripada toko Cheo yang ada di novel-novel romantis. Dalam sekejap, ketiga wanita itu mulai menghujani Valentino dengan kata-kata pujian lagi sampai Valentino kewalahan. Kalian bertiga sudah cukup. Kalian sudah merencanakan cara menggoda tuan muda Tommy sebelum dia pulang. Jangan pikir aku tidak mendengar itu. Tepat pada saat ini, ibunya Caroline keluar dengan sebuah cangkir teh di tangannya dan langsung menghentikan ketiga wanita itu. PVFT! Ketiga wanita itu tertawa keras pada saat yang sama, membuat Valentino menggeleng-gelengkan kepala. Tuan muda Tommy, kamu sudah pulang. Ibunya Caroline memberikan secangkir teh itu kepada Valentino dengan sangat hormat. Bibi Dhea tidak perlu begitu segan, panggil aku Valentino saja, kata Valentino sambil mengayunkan tangannya. Dhea, ibunya Caroline, sedikit terkejut saat mendengar itu, tapi dia tetap mengangguk. Bidea tidak perlu banyak berpikir. Di sini, aku adalah Valentino, tambah Valentino. Baru pada saat itulah dia merasa lega dan memanggilnya Valentino. Bagaimana perasaan Bidea selama tinggal di sini? Apakah Bibi terbiasa? Kalau kamu tidak terbiasa, aku akan mencarikan rumah baru untuk kalian. Kalian bisa memilih rumah mana saja di kota Neo, kata Valentino sambil tersenyum. Bab 1030, hangat. Sebelum Dhea sempat angkat bicara, Caroline sudah menyahut terlebih dahulu. Tidak masalah, aku akan tinggal bersama Kak Tommy. Valentino dan Dhea menggelengkan kepala mereka sambil tersenyum masam. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa pada gadis kecil ini. Kalau Tommy, Valentino, tidak keberatan, aku juga bersedia tinggal di sini. Kulihat Angel sedang hamil, kebetulan aku cukup berpengalaman, aku bisa membantunya memperhatikan asupan makanan, kata Dhea sambil tersenyum. Bagus sekali. Valentino tertegun sejenak, lalu langsung menyetujuinya. Valentino memang sedang pusing mencari orang yang bisa dia andalkan untuk mengurus pola makan dan kehidupan Angel sehari-hari. Meski Jenny memang baik pada Angel, dia tidak punya pengalaman dalam mempersiapkan kehamilan, pastinya dia tidak tahu sebanyak Dhea. Masalah ini terus tertunda karena Valentino tidak yakin kalau harus mencari orang dari luar. Sekarang dengan adanya Dhea di sini, Valentino bisa sangat tenang. Baiklah, kalau begitu kita putuskan seperti ini saja. Bibi Dhea tinggal saja di sini dengan Caroline untuk membantuku menjaga Angel. Kalau kalian sudah ingin pergi atau menemukan tempat yang lebih baik, aku akan membantu kalian mengurus keperluannya. Valentino langsung mengambil keputusan, tapi dia tidak mengungkit tentang gaji. Dia tidak akan pernah memberikan kompensasi yang sedikit pada orang yang tulus padanya. Baginya, miliar atau bahkan ratusan miliar bukanlah masalah. Caroline tidak mau pergi, aku tidak akan kemana-mana, ucap Caroline dengan manja sambil memeluk sebuah bantal. Kalau kamu tidak mau pergi, tinggal saja di sini selamanya. Kamu dan Jenny, kalau kalian tidak berniat menikah, kalian boleh tinggal di sini selamanya.
balas Valentino sambil tersenyum. Kak Tommy, kenapa kata-katamu itu terdengar seperti ingin mengangkatku dan Jenny sebagai selirmu? Ujar Caroline terang-terangan. Setelah perkataan ini terlontar, Jenny langsung tersipu dan Angel juga tidak bisa menahan tawanya. Valentino terbatuk dan bertanya dengan santai. Bolehkah? Sepertinya agak tidak pantas. Astaga, Kak Angel! Lihat dia, lihat! Ekor rubahnya akhirnya terlihat, kan? Teriak Caroline sambil menunjuk Valentino. Ketiga gadis itu pun mengambil bantal di sofa, lalu melemparnya ke arah Valentino. Valentino tentu saja kabur dan bersembunyi di kamar. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak berdaya. Valentino menengadah dan menghela napas. Dia hanya bisa menikmati rasa sakit dan bahagia dalam kehidupan yang seperti ini. Begitu terpikir akan hal ini, Valentino tiba-tiba membuka pintu dan berkata pada mereka bertiga. Puas-puaskan saja memperlakukanku seperti ini, kalau putriku nanti sudah lahir, kujamin dia akan membelaku. Wash! 3 buah bantal kembali terbang ke arahnya. Valentino buru-buru menutup pintu dan langsung pergi mandi untuk membersihkan kotoran dari tubuhnya. Setelah itu, dia duduk sendirian di kursi di ruangan kosong itu dengan tidak berdaya sambil mempelajari kotak kecilnya. Tidak berapa lama, Angel pun masuk, lalu memeluk Valentino dengan sangat lembut dari belakang. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Angel berbisik pelan di telinga Valentino, bibirnya menyentuh lembut daun telinga Valentino. Napas hangat menerpa telinga Valentino dan membuatnya merasa tergelitik, jantungnya pun berdesir. Tidak apa, ini semua untuk masa depan kita. Valentino mengelus lembut tangan Angel sambil berkata. Hidup semua orang seperti itu, bukan? Setiap orang harus bekerja keras. Angel menggeleng sambil berkata. Tidak, menurutku kamu sudah banyak menderita, kamu bekerja lebih keras daripada orang lain. Angel sudah mendengar tentang kota Kamel, jadi sekarang dia tidak tahu harus bagaimana menghibur Valentino. Tidak, kok. Lihat saja para pria yang bekerja keras, mereka juga berjuang sekuat tenaga untuk masa depan keluarga mereka. Aku juga begitu, hanya saja aku punya peran yang berbeda. Jadi hal yang kulakukan pun berbeda. Tapi kami semua punya satu pemikiran yang sama, yaitu ingin memberi masa depan yang lebih baik untuk keluarga kita. Setelah Valentino selesai bicara dengan nada serius, dia pun mengecup pipi Angel. Aku hanya sedikit malu. Aku gagal melaksanakan yang kujanjikan padamu. Setelah kalah dalam pertarungan ini, situasi kita akan jadi lebih sulit. Sekarang yang kutakutkan adalah Timothy akan gelap mata dan mengutus seseorang untuk balas dendam. Jejak kekhawatiran terbersit di mata Valentino, tentu saja dia tidak akan menyembunyikan pikirannya saat berada di depan Angel. Tidak masalah, menang atau kalah adalah hal yang wajar dalam urusan militer. Lagi pula, mana mungkin semua hal dalam hidup bisa berjalan mulus? Kalau semuanya mulus, malah jadi tidak menarik, bukan? Dalam hidup, kita harus bisa bangkit dalam kegagalan, baru bisa mencapai kesuksesan. Apapun yang terjadi, Angel akan selalu menemanimu. Jangan lupa, bayi kita juga. Saat mengatakan itu, Angel meraih telapak tangan Valentino dan meletakkannya dengan lembut di perut bagian bawahnya. Sontak, Valentino pun merasa aman dan sangat tersentuh. Ya, benar. Kapanpun dan dimanapun, menghadapi kesulitan seberat apapun, dia tidak boleh runtuh demi Angel dan bayi mereka yang belum lahir ini. Aku tahu, suamiku meski suatu hari dia benar-benar tidak memiliki apa-apa, dia juga tidak akan kehilangan keberanian untuk memulai semua dari awal lagi. Valentino mengangguk sambil berujar dengan serius. Angel, untung saja ada kamu. Angel tersipu dan memeluk Valentino dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir soal kota Neo, mereka akan melindungi kita. Tambah Angel. Valentino mengangguk dan memeluk Angel dengan lebih erat. Sepertinya aku harus pergi ke kota makmur untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Wijaya. Sekarang kekuasaan keluarga Wijaya sepenuhnya berada di tangan Timothy.
Kalau kita ingin menyerang asosiasi Valentino Empire, mungkin kita tidak bisa melawannya. Yang terpenting adalah keluarga Wijaya adalah hasil kerja keras kakek. Aku tidak akan membiarkan hasil kerja kerasnya dirampas orang lain. Kalau itu sampai terjadi, kakek tidak akan tenang di alam baka. Jadi aku harus menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Valentino menggertakkan giginya, aura dingin melintas di matanya. Sebenarnya Valentino tidak ingin membunuh Timothy dan yang lainnya, tapi mereka terus mendesaknya. Angel terlihat sangat tidak rela, tapi pada akhirnya dia tetap mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku, aku mengerti. Aku juga akan menunggu kepulanganmu. Di rumah ini ada aku, Jenny, Caroline dan bayi kita. Kami semua menunggumu pulang." Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya kembali memeluk Angel dengan lebih erat. Setelah itu, Valentino membawa Angel ke kamar mandi dan memandikannya. Angel tentu saja malu, dia terlihat enggan. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah meminta Valentino membantunya dalam hal semacam ini. "Kuberitahu ya, kamu tidak boleh malu, kedepannya pasti kamu butuh banyak bantuanku. Beberapa bulan lagi perutmu akan membesar, mengikat tali sepatu saja sulit. Kamu masih tidak mau aku bantu? Jangan malu, cepatlah." Sambil berbicara dengan nada mendominasi, Valentino pun menyesuaikan suhu air dan sibuk menyiapkan sabun mandi. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia memandikan Angel. Tapi... Angel ragu-ragu, wajahnya merah padam seperti sedang demam. "Sudah jangan tapi. Beberapa bulan yang lalu waktu aku sakit, bukankah kamu juga memandikanku? Kita sudah bukan pengantin baru lagi, untuk apa malu?" Tanya Valentino dengan santai. Angel terdiam sesaat. Waktu dulu dia mengajak Valentino untuk membahas kehidupan di kota Vero, Valentino seperti anak kecil. Angel yang mengurusnya dari urusan makan dan mandi. "Baiklah." Angel menyerah. Dia hanya bisa menuruti keinginan Valentino dan membiarkan suaminya melayaninya. Valentino memandikan Angel dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sangat hati-hati. Setelah menikah lebih dari 3 tahun, ini adalah pertama kalinya Valentino begitu apa adanya. Dia melihat tubuh Angel seluruhnya sekali lagi. Angel yang awalnya malu dan gugup, perlahan juga menjadi tenang. Valentino adalah suaminya, semua miliknya adalah milik Valentino. Kenapa dia harus malu? Dengan Angel yang tenang, tubuhnya pun tidak begitu kaku dan tegang lagi. Sedangkan Valentino menjadi semakin berapi-api. Semakin dia memandikan seluruh tubuh Angel, tubuhnya sendiri malah terasa panas seakan ada api yang membara. Tidak ada yang berubah sama sekali, baik bentuk tubuh maupun perawakan Angel. Dilihat dari rupanya, dulu Angel adalah wanita tercantik di kota Neo. Dari segi bentuk tubuh Angel sangat proporsional, berisi di bagian yang memang seharusnya berisi. Meski selama ini Jenny sudah menjejalinya dengan banyak makanan bergizi, bentuk tubuh Angel masih seperti dulu. Memang ada orang yang punya kelebihan untuk tetap kurus meski sudah makan gila-gilaan. Tentu saja banyak orang iri dengan kelebihan ini. "Valentino, katanya setelah melahirkan, tidak peduli seberapa bagus tubuhmu, pasti tetap tidak bisa kembali seperti aslinya. Saat itu terjadi, kamu tidak mungkin jijik padaku, kan?" Perkataan Angel yang tiba-tiba ini mengejutkan Valentino. "Mana mungkin? Bahkan meski tubuhmu tidak berbentuk, itu adalah pengorbananmu. Menyayangimu saja tidak cukup." Valentino mengangkat kepalanya dan menatap Angel dengan serius. "Hei. Angel tersenyum bangga, dia merasa sangat puas. Dulu dia sama sekali tidak percaya pada perkataan Valentino, tapi sekarang dia percaya pada semua perkataan suaminya itu. Sudah selesai mandinya. Semakin lama aku semakin tidak tahan." Setelah beberapa saat, Valentino tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung bangkit berdiri, mengambil napas dalam-dalam dan mulai membasuh tubuh Angel. "PVFT, kalau memang tidak tahan, kamu minta saja Jenny atau Caroline untuk melayani di kasur."
ujar Angel yang sengaja menggoda Valentino. Bercanda, ya? Valentino menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda. Pergilah, aku izinkan, kata Angel dengan sangat serius. Valentino tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Sungguh? Kamu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Angel langsung mengulurkan tangan dan menjewer telinga Valentino. Dia menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kamu membayangkannya. Yang satu adalah adikku dan satu lagi adikmu. Valentino, bisa-bisanya kamu jadi orang seperti ini? Dulu aku sudah salah menilaimu. Haha, sakit. Valentino tertawa terbahak-bahak, dia sengaja menggoda Angel. Segera, mereka berdua langsung beres-beres dan kembali ke kamar untuk berbaring bersama. Valentino menemani Angel mengobrol untuk waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya terdengar dengkuran pelan Angel, barulah Valentino bangun, menyalakan lampu di samping tempat tidur dan terus mempelajari kotak kecil itu. Klik, klik. Valentino mengotak-atik kotak itu. Saat dia asal menekan, tiba-tiba saja dia seperti menekan sesuatu. Deg! Seiring dengan getaran dari kotak kecil itu, jantung Valentino juga ikut berdebar. Bab 1031, Peninggalan Tuan Besar Wijaya. Kotak yang terbuat dari 9 persegi yang awalnya datar, sekarang salah satu perseginya secara tidak sengaja menjadi penyok. Hal ini tentu membuat Valentino merasa tegang. Dia tidak menekan persegi itu kuat-kuat, tapi juga tidak melepaskannya. Sekarang Valentino seperti menginjak ranjau di medan perang. Begitu dia mengangkat kakinya, ranjau itu mungkin akan meledak di tempat. Dia juga berpikir, kalau dia mengangkat jarinya sekarang, apakah dia akan memicu tombol penghancuran kotak? Valentino menatap kotak itu dengan mata terbuka lebar. 5 menit sudah berlalu dan dia masih dilema apa harus mengangkat jarinya yang menekan persegi itu atau tidak. Sejauh ini, kotak itu tidak memberikan reaksi lain. Jari Valentino yang sedari tadi masih menekan kotak itu sudah mati rasa, tapi dia tetap tidak melihat pergerakan apapun dari dalam kotak. Jadi, akhirnya Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian mengangkat jarinya secara perlahan. Persegi yang ditekan juga naik perlahan, seiring dengan pergerakan tangannya. Klak! Diiringi suara nyaring, jari-jari Valentino akhirnya benar-benar terangkat. Setelah persegi itu kembali ke permukaan, kotak itu pun terlihat seperti semula. Valentino hanya memegang kotak itu erat-erat dan tidak bergerak, dia merasa sangat gelisah. Setelah menunggu selama 2 menit dan memastikan bahwa tidak ada pergerakan di dalam kotak, Valentino akhirnya kembali meletakkan kotak itu. Haf! Valentino menarik napas panjang. Sekarang ini dia hanya berharap tidak melakukan kesalahan apapun. Bukan masalah kalau dia tidak bisa membuka kotak itu, yang penting isi di dalamnya jangan sampai hancur. Valentino menatap kotak itu untuk sesaat, lalu mengambil sepuntung rokok dan pergi ke ruang tamu. Kebetulan dia melihat Caroline dan Jenny sedang duduk di ruang tamu, di depan mereka ada sebuah laptop. Mereka sedang mendiskusikan produk kosmetik yang terpampang di layar laptop itu. Valentino menggeleng pasrah. Saat para pria berkumpul, mereka hanya akan membahas 3 hal, yaitu tembakau, alkohol dan wanita. Sedangkan saat para wanita berkumpul, yang akan dibahas adalah pakaian, tas dan kosmetik, tidak mungkin tidak membahas ketiga hal ini. Kakak ipar? Jenny mengangkat kepala dengan bingung. Ah, aku mau merokok. Kali ini Valentino bahkan tidak bisa berada di ruang tamu, akhirnya dia merokok di luar. Setelah Valentino selesai merokok, kedua gadis itu masih membahas sesuatu. Sepertinya mereka bahkan lebih serius daripada waktu Valentino mempelajari kotak kecil itu. Valentino juga tidak mengomentari mereka, melainkan langsung kembali ke kamar. Saat Caroline melihat Valentino, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kak Tommy, tunggu sebentar, ada yang mau kuberikan padamu. Ujar Caroline sambil berdiri. Astaga,
sudah duduk manis saja. Memang benda apa yang begitu penting? Kita pilihkan saja makanan yang tidak banyak bahan kimianya untuk kakakku. Sebelum Caroline berdiri, Jenny sudah menarik Caroline kembali duduk. Barang apa? Valentino menoleh dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Kita ngobrol lagi besok. Kalian cepatlah istirahat. Jenny berkata sambil tetap menatap layar. Dia menjawab tanpa menoleh. Baiklah. Caroline menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas, tanda tidak paham. Valentino menggeleng pasrah, lalu masuk ke kamar. Jenny bertanya dengan santai sambil menatap layar laptop. Caroline, apa yang mau kamu berikan? Caroline tertegun sesaat, dia tampak ragu mengatakannya. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, Jenny dan Valentino sangat dekat, tidak ada yang mereka sembunyikan. Benda itu dulu diberikan kakek padaku. Kakek bilang saat waktunya tepat, aku harus memberikannya pada Kak Tommy. Jelas Caroline. Sudah bertahun-tahun berlalu, Caroline saja sudah hampir lupa. Oh! Hei, lihat ini, katanya wanita hamil bisa menggunakannya. Jenny mengangguk acuh tak acuh, lalu memilih sebuah lipstik di layar laptop. Warna ini terlalu cerah, apa ada pigmennya? Caroline juga tertarik dan perhatiannya dengan cepat beralih ke lipstik. Katanya pigmennya dari tumbuhan yang diekstraksi, seharusnya tidak masalah. Kubaca dulu komentarnya. Keduanya tenggelam dalam topik pembicaraan yang baru dan langsung melupakan apa yang tadi dikatakan Caroline. Sedangkan Valentino yang masih memikirkan kotak kecil itu juga mengacuhkan kata-kata Caroline. Sekembalinya ke kamar, setelah Valentino mempelajari kotak itu lagi untuk sementara waktu dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun, akhirnya dia meletakkan kembali kotak itu dengan pasrah. Valentino bahkan sampai terpikir untuk menuangkan air panas ke atas kotak ini seperti yang dilakukannya pada kain putih. Valentino, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba, Angel yang sedang tidur nyenyak berseru sambil mengangkat tangannya, terus mencoba meraih di udara kosong. Valentino buru-buru menghampiri dan menenangkan Angel. Malam berlalu dengan sangat cepat. Paginya, saat Valentino bangun, dia sudah tidak mendapati Angel dalam rangkulannya. Valentino balik badan. Dari celah pintu, dia bisa mendengar suara celotehan 3 gadis di luar halaman. Dengan adanya Jenny dan Caroline yang menemani Angel, pastinya Angel tidak akan merasa bosan. Karena bagaimanapun juga, Angel yang selalu berada di atas gunung Cloud tidak punya banyak hiburan. Meski di sekeliling villa dibangun sebuah taman yang besar dan tertanam banyak pohon 4 musim, pemandangan sebaik apapun terkadang bisa terasa membosankan. Angel bisa saja turun gunung untuk jalan-jalan, tapi Valentino khawatir. Hubungannya dengan keluarga Wijaya, terutama dengan Timothy, membuat semua seperti tidak ada habisnya. Meski kota Neo sudah menjadi dunia kekuasaan Valentino dan waktu itu dia bisa mengutus orang untuk membunuh Nick diam-diam, Timothy juga bisa saja mengutus orang untuk membunuhnya diam-diam. Setelah mengarungi begitu banyak permainan licik, Valentino benar-benar tidak berani menganggapnya enteng. Dia takut kalau kemungkinan 1:10.000 lah yang terjadi. Oleh karena itu, demi keamanan Angel, dia harus tinggal di sini. Kalau tidak ada yang mengajaknya bicara, Valentino benar-benar takut membuat Angel jatuh sakit. Valentino keluar kamar setelah berpakaian rapi. Di atas meja sudah tersaji sarapan yang disiapkan oleh Dhea. Dhea sendiri masih sibuk di dapur. Valentino sudah bangun? Aku menyiapkan susu dan telur untuk sarapanmu dan Angel. Siang nanti aku siapkan sup daging untuknya. Malam nanti hanya makan ringan biasa, aku menyiapkan sayuran. Bagaimana menurutmu? Sambil mengelap tangannya, Dhea berjalan keluar dari dapur dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa Bidhea, terserah Bibi saja, aku juga tidak mengerti. Minta saja Jenny dan Caroline mencari referensi di internet. Di sana ada banyak informasi tentang asupan makanan ibu hamil, apalagi Bidhea sudah sangat berpengalaman. Angel pasti tidak akan rugi. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Selama bahan itu tersedia di kota Neo,
pasti akan sampai di hari yang sama. Kalau harus keluar kota, pasti akan sampai di hari berikutnya. Valentino mengibaskan tangannya sambil berujar dengan cukup percaya diri. Baiklah, ujar Dhea sambil tersenyum. Sarapanmu tadi sudah kutudungi. Coba lihat apakah dingin? Kalau dingin, biar kupanaskan dulu. Tidak perlu, aku tidak masalah makan makanan dingin, yang penting ada yang bisa dimakan saja. Ujar Valentino sambil duduk di meja. Sambil makan, dia berkata, tidak bisa, aku harus mencari tim manajemen kualitas bahan pangan. Kita harus memastikan bahan-bahan pangannya tetap segar dan aman. Sekarang sebagian besar bahan pangan di pasar pasti mengandung obat atau semacamnya. Bab 1032, hajar habis-habisan. Dia berkata sambil tersenyum. Hari ini aku akan membersihkan sepetak tanah di samping. Aku akan membeli beberapa bibit dan menanamnya sendiri di sana tanpa menggunakan pupuk dan pestisida. Pasti akan lebih sehat daripada yang dijual di pasaran. Valentino mengibaskan tangannya sambil bertanya. Mana boleh bibi yang melakukannya? Nanti kusur orang lain saja yang melakukannya. Tidak masalah Tuan Muda Tommy, aku dan Caroline sudah sangat puas karena boleh menumpang di sini. Selelah apapun pekerjaan di sini, pastinya akan jauh lebih nyaman daripada di keluarga Wijaya. Ujar Dhea dengan sangat sungguh-sungguh. Gerakan Valentino yang sedang makan pun terhenti sejenak, dia mengangguk diam-diam dan berkata, Bidhea, kalau bibi senang tinggal di sini, maka tinggallah di sini selamanya, tidak ada yang akan mengusirmu. Pastinya bibi bisa melihat orang seperti apa Angel itu. Dia mengangguk dalam-dalam sambil berkata, bisa kulihat Angel adalah gadis yang sangat baik. Tuan Muda Tommy sudah menemukan gadis yang baik. Namun, begitu bicara tentang ini, raut Dhea tiba-tiba terlihat sedih. Dhea langsung menutupi wajahnya dengan buru-buru kembali ke dapur untuk mencuci. Valentino juga tidak memperhatikan ekspresi Dhea, dia menyantap sarapannya di meja makan sambil mendengarkan suara ketiga gadis di halaman. Dia merasa puas. Setelah nanti dia bisa memenangkan keluarga Wijaya, menjalani hidup seperti ini boleh juga. Dengan kehadiran mereka, menjaga bayi Valentino yang lahir nanti adalah hal yang indah. Namun, setidaknya Valentino yang sekarang ini belum pantas menikmati kehidupan seperti ini. Tepat setelah sarapan, masuklah telepon dari Arvin yang langsung memberinya kabar buruk. Balas dendam keluarga Wijaya Kota Kama telah dimulai. Pertempuran antara keluarga Wijaya dan asosiasi Valentino Empire juga sudah dimulai. Valentino buru-buru mengumpulkan semua orang, mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tindakan pencegahan. Setelah diskusi, akhirnya diputuskan untuk melakukan rencana dari Valentino kemarin. Dalam menghadapi serangan keluarga Wijaya, mereka harus memberikan serangan balik yang kuat supaya mereka tahu siapa asosiasi Valentino Empire. Namun, begitu atasan mulai campur tangan, asosiasi Valentino Empire akan mundur, mereka tidak akan bersikeras melawan. Alasan mereka melakukannya adalah pertama, untuk menunjukkan sikap asosiasi Valentino Empire yang tidak akan melawan para penguasa. Kedua, kalau mereka tetap bersikeras, pasti mereka sendiri yang akan rugi dan menderita. Setidaknya ada ratusan kota cabang asosiasi Valentino Empire saat ini. Terlalu luas. Sulit mengendalikan kalau areanya terlalu luas, respon terhadap berbagai perintah pun akan lambat. Dengan sepuntung rokok di tangannya, Valentino sedang membolak-balik dokumen di depannya. Intinya, kita tidak punya dukungan penguasa yang kuat. Kalau tidak, dengan kekuatan kita sekarang, kita pasti mampu melawan keluarga Wijaya. Arvin menghela napas pelan dan berujar dengan kesal. Meski yang lain tidak angkat bicara, mereka juga merasa kesal. Mereka semua adalah kalangan elit dalam bisnis dan tentu saja punya cara bertarung masing-masing. Kalau dalam pertarungan bisnis, mereka tentu akan maju tak gentar, bahkan meski kekuatan mereka tidak sebanding dengan pihak lawan, mereka akan tetap maju bertarung. Masalahnya adalah mereka takut atasan akan campur tangan. Perusahaan besar manapun tidak mungkin bersih 100%, pasti ada permainan kotornya. Masalah-masalah kecil ini tidak ada artinya,
mereka hanya takut pihak yang berkuasa akan melakukan penyelidikan. Kalau departemen terkait campur tangan, masalah kecil akan menjadi masalah besar, pastinya asosiasi Valentino Empire yang menderita. Para penguasa itu cukup menjentikkan jarinya dan semua cabang asosiasi Valentino Empire di kota-kota akan dipaksa tutup, tidak ada cara lain untuk menghindar. Malam ini juga aku akan bergegas ke kota makmur, paling lambat besok aku sudah sampai. Tunggu aku pulang, aku pasti akan membawa payung pelindung untuk kita. Ujar Valentino yakin sambil menyesap tehnya. Dia juga bisa memahami dilema Arvin dan yang lainnya. Jadi, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Tuan Valentino, apa yang harus kami lakukan waktu Tuan tidak di sini? Apa kita harus terus mengalah dan menyerahkan bisnis di kota-kota itu? Tanya Andreas. Benar. Angguk Valentino, dia berkata. Kita tentu harus menghindar karena tidak bisa melawan, kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Untuk sementara, jangan keras hati. Saat pergi dari cabang, ingatlah untuk meninggalkan beberapa orang di sana, sedangkan yang lain harus mundur ke kota Neo. Meski di luar hujan badai, kota Neo bisa menjaga keselamatan dan keamanan semua orang. Perintah Valentino. Tuan Valentino, ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu pantas atau tidak. Ujar Mark sambil mengernyit, dia ragu-ragu. Katakan saja, Pak Mark. Valentino mempersilakan. Kalau keluarga Wijaya bisa bersatu dengan para penguasa dan menekan cabang kita di kota lain, bukankah artinya mereka juga bisa menekan kota Neo? Takutnya kalau kita semua mundur ke kota Neo, keluarga Wijaya tetap tidak mau melepaskan kita dan terus menekan kota Neo. Kalau itu terjadi, tidak ada tempat lagi untuk kita di negara Nagon. Mark berujar dengan sangat khawatir, alisnya mengernyit. Valentino merenung selama 2 detik, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kota Neo adalah fondasi kita. Tanah bersih untuk kita yang terakhir. Semua anggota inti kita ada di sini, begitu juga anggota keluarga kita. Jadi, tidak boleh ada orang yang mengusik tempat ini. Ingat, ku bilang semua orang. Tidak boleh ada yang menyentuh kota Neo. Valentino memicingkan mata, secercah cahaya melintas di matanya yang dalam. Cahaya itu melintas cepat, tapi bisa membuat Mark dan semua orang lain merasa dingin. Mereka bisa merasakan aura pembunuh dari Valentino. Maksud Tuan Valentino, kalau sampai keluarga Wijaya juga menekan kota Neo. Arvin melebarkan matanya, dia ingin kembali bertanya tapi dia tidak yakin. Serang! Hajar mereka habis-habisan. Hajar sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Aku bisa menoleransi, tapi aku tidak akan terus mengalah. Semua pasti ada batasannya. Kalau keluarga Wijaya benar-benar melakukannya, jangan salahkan aku yang akan bertindak kejam. Aku ingin lihat apa dia tetap tidak takut dengan akibatnya atau tidak. Ujar Valentino sambil mendengus dingin. Semua orang terkejut, lalu mereka semua mengangguk. Karena sekarang mereka sudah memutuskan untuk mengikuti Valentino, artinya mereka tidak punya pilihan lain. Saat ini mereka ada di kapal yang sama, kalau mati ya mati bersama. Kalau Valentino benar-benar ingin bertarung, mereka tidak punya alasan untuk mundur. Begitulah keputusan untuk masalah ini. Sebelum Valentino berhasil menjalin koneksi dengan orang-orang di kota makmur, asosiasi Valentino Empire hanya bisa menahan penderitaan ini. Percayalah, setelah badai ini aku pasti akan membawa kalian pada pelangi yang indah dan bercahaya. Ucap Valentino dan memberi semua orang kepastian. Sore hari, Valentino memanggil Wish untuk pergi bersamanya menjemput Evan, Ido dan lainnya. Valentino memang harus pergi ke kota makmur, tapi sebelum dia pergi, ada beberapa hal di sini yang harus diselesaikan. Hendrik juga menyarankan seperti ini padanya. Anggota rencana Meteor Evan dan Ido juga akan segera kembali dari kota Kama. Pastinya, mereka juga akan ditekan. Lagi pula, kota Kama awalnya adalah wilayah utama keluarga Wijaya. Evan dan yang lainnya tentu mengalami penindasan yang lebih parah.